Sebagaimana saya jelaskan tadi, kita tidak dikumpulkan di sini kecuali liyurid lanal khair. Kecuali Allah menghendaki kita baik, kebaikan pada diri kita, pada keluarga kita. Rasulullah mengatakan, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa orang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka orang itu dimudahkan, diarahkan, dikasih taufik dan hidayah untuk menuntut ilmu, untuk mengambil ilmu, untuk mendapat ilmu. Salah seorang syair mengatakan, "Lau lam turid naila ma arju wa atlubuhu min fadli judika ma alhamtani talaba." Kalau engkau tidak menginginkan aku untuk mendapatkan apa yang aku inginkan dari anugerah rahmatmu ya Allah, maka kau tidak ilhamkan aku untuk datang ke tempat seperti ini. Kau tidak beri taufik hidayah kepada aku untuk datang mengambil ilmu di majelis seperti ini. Kullaha taufik wa hidayah min Allah. Makanya harus syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak manusia yang banyak di tempat seperti ini, ada di antara mereka tidak dapat taufik hidayah. Allah tidak gerakkan hati mereka untuk datang walaupun dekat, walaupun tetangga. Makanya syukuri. Ma ma'ana waqt tawil wala ma'ana fursah tawilah. Hiya al-fursah man dhayya'aha raja'at 'alaihi bighassah, katanya. Kita tidak punya waktu banyak. Kita tidak mempunyai kesempatan banyak atau panjang. Kesempatan yang ada ini kalau kita tidak ambil kesempatan dengan baik untuk meraihnya, untuk mendapatkannya, raja'at 'alaihi bighassah. Raja'at 'alaik binadama wa khasarah. Akan kau dapatkan penyesalan yang panjang yang tidak ada henti-hentinya. Kerugian yang sangat rugi. Makanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak orang tetangga di sini, ada yang dari seberang nih. Syuf. Allah gerakkan hati mereka, subhanallah. Taufik hidayah min Allah. Tidak ada orang yang bertaat kepada Allah kecuali bitaufiquh wa hidayatuh. Tidak ada orang yang mengerjakan patuh kepada Allah, ibadat, taat, belajar ilmu, majlis, kecuali taufik min Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesempatan kita tidak banyak. Bayaga yang akan terjadi di negeri ini wallahu alam kita. Ke depan ba'sanatain, ba'atsalasa khamsa sinin wallahu alam. Kita enggak tahu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam gal, "Ma halla biharamikum halla bikum." Yang terjadi di negeri, di tanah suci kalian akan terjadi di negeri kalian, bahkan lebih dahsyat. Nah, sekarang kita lihat, kita nasma apa yang terjadi di Saudi, di Mekah, bahkan di Madinah. Perempuan sudah buka auratnya, perempuan sudah buka cadarnya. Konser-konser dari Amerika dimasukkan ke wala haula wala quwata illa. Kita lihat dengar negeri-negeri Arab sudah dikuasai semua. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul hakadha ma halla bi haramikum halla bikum. Yang terjadi di tanah suci kalian akan terjadi di negeri kalian pasti. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi wallahu alam. Katanya di akhir zaman orang bisa selamat dari fitnah. Ya Allah ka du'ail ghariq. Dia minta kepada Allah, minta memanjat dengan doa seperti orang yang minta diselamatkan dia tenggelam di tengah laut. Bagaimana coba? Orang yang di tengah laut sudah tenggelam, mau mati, dia teriak dengan sekuat tenaganya, dengan seperti itu kali. Baru dia bisa selamat, baru Allah angkat dia dari fitnah. Insyaallah kita raja'una billah kabir, katanya. Al-amaluna billah kabir. Kita punya harapan besar, raja. Kita harus buka sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Allah akan selamatkan negeri kita insyaallah dari fitnah, dari adab, dari musibah, dari maksiat. Kalau musibah itu menimpa hanya pada dunia kita, ringan hukumnya, ringan masalahnya. Lakin musibah fid din yang menimpa kita sekarang ini
adalah musibah dalam agama kita, gitu loh. Tusibuna wa nadhak, tusibuna wa natasahal, wa natajahal, wa na'kul wa nashrab, wa la nubali. Menimpa pada diri kita, pada keluarga kita musibah dalam agama, kita tertawa saja, kita nggak ambil pusing, kita oke-oke saja, kita biarkan saja gitu berlalu, kita masih enak tidur, kita masih enak makan, kita masih enak tertawa, kita nggak peduli. Musibatud din khatarha kabir wa sya'nuha asir. Urusannya sulit, bahayanya besar, bahayanya menyambung nanti di hari kiamat, akan tersambung. Al-musa'ib fid din. Apa itu musibah dalam agama? Kau tidak sholat, kau terlambat sholat, istrimu keluar tanpa menutup auratnya, terlambat sholat subuh, ya, yang terjadi di rumah, ya, alhamu al-maut kata Rasulullah. Alhamu itu adalah ipar, misanan, itu masuk keluar di rumah nggak peduli kita, sedangkan Rasulullah mengingatkan kita alhamu al-maut. Ipar itu periparan, ya kan, masuk ke rumah kita warawiri, nggak ada yang peduli, padahal bukan mahramnya, ya kan. Adik kita yang laki masuk ke rumah kita, kan ada istri kita, misan kita kumpul, kelakar, ya kan, gahwa bareng, itu haram. Nah itu yang terjadi sekarang ini. Banatana uladana yalhan fi qiraatil Fatihah. Anak-anak kita, putra-putri kita nggak bisa baca Fatihah. Bisa, cuma lahan, nggak sempurna, nggak fasih. Abuhu wa ummu ghafil. Abuha wa ummuha wa ummul walad ummaha ghafilah. Ibu bapaknya ghafil, nggak peduli. Anaknya bisa baca Fatihah, anak yang nggak bisa baca Al-Quran, anak main sholli salah sahihah, wa huwa mutakharrij minal jami'ah. Tuh anak nggak bisa sholat rapi, enggak. Sedangkan dia sudah keluaran universitas, dokter lah. Lakin main sholli salah sahihah, kaifa? Minil mas'ul? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kita ini bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kata Nabi Muhammad, "Ma minkum min ahad illa wa sayukallimuhu rabbuh, ma bainahu wa bainuh tarjaman." Tidak siapapun, enggak laki enggak perempuan, nanti di hari kiamat akan dihadapkan kepada Allah. Tidak ada penterjemah, enggak ada. Langsung kita di meja hijaukan oleh Allah Subhanahu wa taala, persidangan Allah Subhanahu wa taala. Minil mas'ul, Allah yang bebankan al-mas'uliyah, tanggung jawab itu kepada orang tuanya, kepada kita sebagai bapak, kepada kita sebagai suami. Minallah, Allah yang bebankan tanggung jawab itu. Kamu tidak bisa melepaskan diri daripada tanggung jawab itu. Al-mas'uliyah minallah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bapak, ya mas'ul. Sebagai suami, mas'ul. Bertanggung jawab. Istrinya benar nggak? Buka aurat nggak? Sholat benar nggak? Udah bisa sholat atau belum? Sudah didengarkan baca Fatihahnya benar atau belum? Sholat subuh atau tidak? Sholat isya atau tidak? Keluar pakai izin atau tidak? Tutup aurat atau buka aurat? Mas'ul. Tidak ada orang yang bisa melepaskan tanggung jawab itu, sebagai dia sebagai seorang bapak atau sebagai seorang suami atau bahkan sebagai seorang ibu kalau dia ibu. Jadi pertanggungjawaban itu besar. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ra'iyah, orang yang bawahan kita, anak, putra-putri kita, istri kita, bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal bersama kita. Kita mas'ul. Rijal gawwamuna 'alan nisa. Orang laki itu, suami itu gawwamun 'alan nisa, yang mengatur perempuan, istrinya dia seharusnya.
Bukan sebaliknya, istri mengatur kita. Nggak boleh keluar. Apa kata Ustaz Mahdi kemarin? Suami-suami yang belum merdeka. Keluar harus pakai izin suami, istri. Nggak boleh keluar. Makanya Rasulullah bilang, syawirhunna, ambil pendapat dia oke-oke, tidak apa-apa. Lakin khalifuhunna, jangan semuanya kita ambil. Iya, nggih, iya, iyo, atau memang, ya, nunduk-nunduk. Hadza laysa bidin, itu bukan agama. Ihna muwahhid. Indana iman, indana syariah, indana sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau agama ini dijalankan di rumah kita, akur, aman. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Ya kan begitu Nabi Muhammad bilang. Kenapa sekarang an-nisa qawwamat 'ala rijal? Kok yang mengatur istri? Kata Nabi Muhammad, ma asbaha rajulun yuti'u zawjatahu fi kulli ma turid illa akabbahu Allahu finnar. Enggak sembarangan. Hadis kalam Habibak Muhammad, Nabiyak Muhammad, wa ussa bihadhihi alwasiyah. Ma asbaha rajulun yuti'u zawjatahu fi kulli ma turid illa akabbahu Allahu finnar. Tidak seorang pun lelaki, suami yang menurutin kehendak suami istrinya kecuali orang itu dimasukkan ke neraka. Illa akabbahu Allah, dilemparkan ke neraka. Min qala hadza Nabiyak Muhammad, Habibak Muhammad, Jaddak Muhammad, kekasihmu Rasulullah, datukmu Rasulullah. Bahkan dari hadis yang lain Rasulullah mengatakan penyebab rusak seorang suami itu di tangan istrinya, di tangan anak perempuannya, di tangan bahkan ibunya. Sahabat bertanya, "Oke, yakun dzalika ya Rasulullah?" Kok bisa seperti itu? "Na'am," kata Nabi. "Yu'ayyirunahu bil faqr hatta yaridal mawarid." Seorang suami bisa celaka, seorang bapak bisa celaka, masuk ke neraka disebabkan istrinya, disebabkan putrinya, disebabkan ibunya. Sahabat bertanya, kenapa ya sebabnya Rasulullah? Ya, yu'ayyirunahu bil faqr. Istrinya, anak putrinya ngejelek-jelekin dia. Lu nggak bisa apa-apa. Tuh tetangga sebelah punya TV, punya kulkas yang bagus, punya mobil. Yu'ayyirunahu bil faqr. Dia olok-olok, dia ejek-ejek dengan kefakiran. Gak punya apa-apa ini. Keluar dong kerja, cari duit sana. Ya kan? Itu tetangga sebelah kanan kiri. Mobil bagus. Kemarin dia ganti mobil. Kita mobil botot dari dulu juga begitu juga mobilnya. Nggak ganti-ganti. Tuh ganti kulkas. Tuh ini. Tuh punya antingan baru. Tuh punya. Yu'ayyirunahu bil faqr. Sehingga yang terjadi apa? Yaridal mawarid. Suami karena digitukan tuh sama istri sama ibu atau sama anak putrinya, ya udah halal haram hantam. Sehingga yang terjadi, ya apa yang terjadi? Ya kita lihat, disogok, disuap, makan haram, semuanya masuk aja. Yang penting menyenangkan istrinya. Sehingga penyebab celaka suami tadi siapa? Istri. Min qala hadza Habibuna Muhammad. Percaya tidak percaya, terima atau tidak terima, ini terjadi. Nah itu musibah dalam agama, musibah di rumah kita sendiri. Kalau itu fitnah musibah hanya dalam urusan dunia ringan, lakin hadhi musibah fid din, ma fa'aluhu waladuh wa bintuh min masaibid din, ma yubali, ma indu ihsas, ma indu agal, ma indu syuur. Enggak peduli dia fitnah yang terjadi, yang dilakukan anaknya, putrinya bawa pacar ke rumah. Ini yang terjadi. Bahkan bapaknya bangga kalau anaknya, putrinya dapat pacar gitu loh. Bahkan diduitin lagi, dikasih duit. Terus sekarang al-jawal, HP.
Inta rais fil bait, amir, gaim. Nabi yaqul rijal qawwamuna 'ala nisa. Kenapa harus takut? Buang TV dong. Kalau TV di rumah itu penyebab kehancuran kita, ini kita nggak sadar, kita diprogram sama Yahud, Al-Nasara. Diprogram, jam sekian ada sinetron, jam 10 kan program siapa ya? Menyebar micelana. Yahud wa Nasara. Tanpa kita sadari, barnamis itu. Berarti kehidupan kita sehari-hari, ya, barnamisnya diatur program itu oleh Yahudi dan Nasara. Jam 6 pagi, berita. Ambil kopi, rokok, berita. Sedangkan Rasulullah mengatakan sunnatun Nabi Muhammad ba'da salatil fajr ish ya'mal Al-Quran al-awrad wal azkar illa tulu'us syams. Kan sunnah Nabi Muhammad. Ihya bainal maghrib wal isya, menghidupkan antara maghrib dan isya. Infin ihya sunnatin Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Ya kan begitu. Lakin enggak, kita diprogram sama Yahud, ngikutin TV. Jam 6 sore berita. Jam 7 ada bola, ada sinetron, ada apa lagi itu. Pagi-pagi begitu juga. Final maghrib wal isya. Yang dulu anak masih ingat. Dibawa sama abah terus. Sore maghrib itu keluar. Fil buyut, di rumah-rumah itu kedengar suara ratib al-haddad. Kita masuk kampung. Kul bait nusma' hada. Rumah ini baca, ini rumah ini sama auladun. Sekarang kalah maaf, fi'an ada. Ayo coba bayangin. Kullu aam wa antum turdalun. Setiap tahun kita ini merosot, jatuh. Karena kita pegangan kita lepaskan. Al-Quran imamuna, ya, imam kita. Kenapa nggak jadi kita imam? Man ja'alahu amamah atau imamah qadahu ilal jannah. Kalau Al-Quran kita jadikan imam kita, Al-Quran itu akan menuntun kita surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahrih saqahu ilan nar. Kalau kita lemparkan, kita buang Al-Quran, kita tidak dijadikan imam kita, Al-Quran, maka akan mengeret kita ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hada kullu hadits Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad. Hada fitnah fid din. Ini fitnah dalam agama yang terjadi sekarang di tengah-tengah kita, di rumah-rumah kita. Muslimin. Nah, ini Islam KTP namanya. Pengerjaan kita, imtithalul amr itu nggak ada. Tidak bisa kita salahkan orang lain, atau kita tidak bisa lari daripada tanggung jawab. Kulluna mas'ul. Bapaknya biasa-biasa aja. Musibah di rumah tangganya, bukan di luar, di rumah tangganya. Anaknya nggak sholat, anaknya nggak bisa baca Quran, bawa pacar, misalnya masuk ketemu sama anak yang ngobrol, buka aurat, la haula wala quwata illa billah. Ma'indu ihsas. Wallah saya bekun yaumul qiyamah, bakal menangis kita nanti di hari kiamat menyesal. Wala yanfa'ul nadamah. Tidak berguna lagi penyesalan, nggak ada manfaatnya. Wa yaqulun, mereka akan berkata apa? Lau kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Hanya bisa mengatakan, coba dulu kalau kita mendengar. Coba dulu kalau kita gunakan akal sehat. Kita bukan ada di neraka sekarang. Wa yaqulun lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Cuma bisa bilang gitu saja. Coba dulu kita hadir majlis, coba kita ikutin sunnah Nabi Muhammad. Kita terapkan agama, syariat Allah di rumah kita. Nggak mungkin kita berada di sini. La haula wala quwata illa billah. Jadi orang tuanya sendiri yang menyerahkan anaknya untuk dididik, untuk meniru orang kafir, al-fajir wal fasik wal munafiq. Coba dia biarkan anaknya nonton TV, dia biarkan anaknya buka HP, dia biarkan anaknya dengan laptopnya buka Facebook, Instagram lah, kullah balawi. Semuanya di situ fitnah, bala. TV kau bisa tutup, kamarnya bisa buka laptop, bisa buka.
Ayo coba. Kalau dulu kita bisa ngelarang anak kita keluar, iya kan? Salam auladul kuffar wal fujjar yatafarrajun alaihim fil musalsalat. Mau tidak mau tuh anak yaqtadun bahum. Dengan sendirinya anak itu yang ditiru siapa? Yang ditonton, yang dilihat. Wa dhayya Muhammad wa akhlaqa wa dhayya Muhammad wa sirata. Kita tinggalkan Nabi Muhammad dan sejarahnya, riwayat hidupnya. Kita tinggalkan Nabi Muhammad dan akhlaknya. Kita tinggalkan Nabi Muhammad dan sunnah-sunnahnya. Karena kita biarkan anak itu bebas. Yang dia pelajari, yang dilihat, yang ditonton, yang didengar. Apalagi ada gambar bergerak, ada suara, ada cerita. Tidak bisa kita melempar kesalahan ini kepada orang lain. Tidak bisa. Oh, ini zamannya nggak bisa diatur tuh anak. Kok nggak bisa diatur tuh anak? Kullu maulud yulad 'alal fitrah. Nabi Muhammad mengatakan anak itu fitrah, lahirnya bersih, suci. Fa abawahu yuhawwidanih au yunassiranih au yumajjisanih. Bapaknya lah, emaknya lah yang menjadikan anak itu Nasrani, yang menjadikan anak itu Yahudi, yang menjadikan anak itu Majusi. Sekarang banyak orang begitu komentarnya, nggak bisa, anak nggak mau, nggak bisa ngatur kita sekarang. La haula wala quwwata, dari kapan tuh bilang begitu? Ngaku umat Nabi Muhammad, ngaku Muslim yang kayak gitu, yang beralaskan nggak bisa sekarang. Anak sekarang nggak bisa diatur. Kita kalau kata pesantren namanya, kalau itu anak nggak bisa pesantren nggak bisa dipaksa. Ya haula wala quwwata. Sini kepalanya inti tak gendut. Ajib ada, gharib ada. Anta Muslim tak boleh agak. Ngaku min umat Muhammad, tada'il mahabbah, kemudian ngaku cinta sama Nabi. Ngomongnya kayak gituan. Wahid arif billah, usalli di belakang Wahid, imam ratib di masjid. Wahid, ba'da salat cerita-cerita ini si imam nanya kepada Wahid arif billah, cerita tentang itu dapat rezeki dari mana rezekinya ini. Astagfirullah, tas'alni an rizq min fi. Kau tanya aku dari mana rezeki? Kalau begitu aku ulangi salat di belakang pada saat tadi salat. Gharib ya. Mau nanya rezeki dari mana? Inti imam semua. Wahada anta Muslim wa tad'il mahabbah li Muhammad. Kok bilangnya begitu gitu loh. Sedangkan Rasulullah mengatakan yuladul alal fitrah fa abawahu hawidani aw yumansirani aw majisani. Enggak ada. Makanya kita tidak bisa melepas tanggung jawab. Karena kita tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Sehingga terjadi malapetaka, musibah, cekcok di rumah tangga, tidak ada. Coba kalau suaminya tegas. Coba suaminya menyagulak, tidak boleh, istri tidak boleh dimanjakan. Istri dimanjakan silakan. Memang aturan agama. Cinta sama dibantu. Kayak Nabi SAW coba. Gimana cerita Rasulullah sama Siti Khadijah, sama anaknya, sama putrinya, sama keluarganya. Wasu'il Sayyidah Aisyah an Rasulullah fi baitih. Ditanya Sayyidah Aisyah tentang Rasulullah di mana, gimana di rumahnya. Qal huwa fi khidmati ahlih. Rasulullah membantu keluarganya katanya. Wan Nabi haibah kabirah azimah jalilah. Law tulaqihi al-insan fi at-tariq ka'annahu jaysh muqbil katanya. Rasulullah dengan kewibawaannya, kebesarannya yang besar, yang tinggi. Kalau kita kepapakan ketemu dengan Rasulullah di tengah jalan gitu, tiba-tiba ketemu, ka'annahu jaysh muqbil, seperti kau menghadap pasukan yang sedang menyerang, pasukan perang. Wow. Begitulah Rasulullah gambaran Sayyidah Aisyah katanya. Kemudian sahabiat tanya, "Kaif tajlisun indah?" Kalau begitu bagaimana kalian bisa duduk sama Nabi katanya. Kata Sayyidah Aisyah, "Huwa ka'ahadina." Di rumah Nabi Muhammad seperti salah seorang di antara kita, sama gitu.
Yuhadditsuna wa natahaddath ma'ah. Dia berbicara sama kita sama. Tertawa. Lakin idza jaa waktu shalah ka'annahu lam ya'rifna wala na'rifuh. Tapi begitu datang waktu salat seperti kita enggak kenal sama dia dan enggak kenal sama kita. Hari Nabi Muhammad begitu. Jadi kita boleh sayang sama istri, boleh manjakan, tapi ada hudud, ada batasan-batasan agama, syariatun Nabi Muhammad, syariatullah. Itu harus ditegakkan. Siapa bilang nggak boleh manjain istri? Siapa bilang nggak boleh cinta sama istri? Siapa bilang nggak boleh sayang sama istri? Boleh. Tapi kan ada batasannya. Kita kan Muslim. Islam, makna Islam, al-istislam. Islam itu artinya kita menyerah. Menyerah sama siapa? Menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aturannya, ikut. Ini kan sunnah Nabi Muhammad. Sayang sama istri, diperintahkan untuk sayang. Gala huwa fi khidmati ahli. Gib fi khidmati ahli, yukannis, nyapu. Kan dalam kitab Maulid Ad-Diba kan jelas, yahdibu syatahu wa yarqa'u thawbahu wa yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu. Ya Rasulullah nyapu. Kalau ada kain robek dijahit sendiri. Kambing seontak meres sendiri, masak sendiri. Iya. Sendal rusak dijahit sendiri. Hada kana Nabi Muhammad SAW. Tapi ada batasannya ketika syariat ya dijalankan syariat. Ka'annahu la ya'rifna wa la na'rifuh. Kalau ada datang waktu salat seperti dia enggak kenal sama kita, seperti kita enggak kenal sama Nabi. Tegas. Nah, kita harus bisa seperti itu. Kalau ente sayang sama anak, sayang sama bini, sayang sama diri, selamatkan mereka, selamatkan dirimu. Hada haluna. Ini keadaan kita sekarang yang terjadi. Mengaku tidak mengaku ya ini terjadi sekarang di rumah-rumah tangga kita. Makanya ada majelis seperti ini, anak senang banget nih. Iya, alhamdulillah. Ada ustadz mau ngajar, meluangkan waktunya. Iya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma bagilana illa an na'i wa najtahid wa nahtam wa na'khudh wa naghtanim. Ada guru Allah siapkan. Tidak boleh lagi kita mengatakan enggak ada waktu lah, kurang enggak sempat lah, kullu kharrat fi kharrat. Semuanya bohong. Iya. Jadi itu, ya. Ini yang terjadi sekarang. Ini yang terjadi sekarang. Jangan kita mau nunggu malaikat dulu turun dari langit. Enggak bakalan turun, sudah kelas. Malaikat Jibril enggak turun ba'da mautil Habib Muhammad SAW. Wala tantadiru amwatan yakhrujuna lakum minal ard. Jangan menunggu laporan dulu dari orang mati yang bakal kembali ke bumi lagi. Mau tanyain dulu gimana, gebukin enggak di kuburan. Lah, kelas. Kita sudah Al-Quran, kita punya Allah turunkan Al-Quran, di situ semuanya ada. Makanya kita bilang Al-Quran imamuna. Jadi alhamdulillah wal afu minkum. Insyaallah sedikit ini sebagai tambahan. Natabarrak bil majlis insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.